Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak. Allahumma shalli ala Muhammadil Fatihi lima walika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi minal haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril ladhim. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang musaqah, muzara'ah dan mukhabarah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya, rekan-rekan satu kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Ahmad Fabi Prasetyo, NIM 015. Kemudian Ilmi Khairun Nisa, NIM 016. Lalu Lila Nuzlaila, NIM 017. Kemudian Andina Cairani, NIM 018. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, untuk penjelasan pertama akan dilanjutkan oleh saudari Ilmi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Musaqah. Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari panen. Muzara'ah. Menurut mazhab Hambali, muzara'ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seseorang petani untuk diolah, di mana benih dan pupuk berasal dari pemilik lahan dan hasilnya dibagi berdua. Mukhabarah. Pendapat dari Imam Syafi'i bahwasanya mukhabarah adalah pengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah. Saya akan menjelaskan dasar hukum musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Dasar hukum musaqah terdapat pada Quran surat Zuhruf ayat 32, yang artinya apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas bagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan bagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Selanjutnya, dasar hukum muzara'ah. Dasar hukum muzara'ah juga terdapat dalam Quran surat Zuhruf ayat 32, yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas bagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dasar hukum mukhabarah itu ada dalam hadis yang artinya, di antara Ansor yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW melarang paruan dengan cara demikian.
Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ada rukun dan syarat musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Rukun dan syarat musaqah. Yang pertama, sigoh dilakukan terkadang jelas atau sharih dan dengan samar, kindiah. Disyaratkan sigoh dengan lafadz dan tidak cukup dengan perbuatan saja. Pihak yang berakad, al-akidam, disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan keahlian atau kemampuan untuk mengelola akad seperti balik, berakal, dan tidak berada di bawah pengampunan. 3. Kebun dan semua pohon yang berbuah. Semua pohon yang berbuah boleh dibagi dua bagi hasil, baik yang berbuah tahunan, 1 kali dalam setahun, maupun yang berbuah hanya 1 kali kemudian mati. Yang keempat, masa kerja. Hendaknya ditetapkan lama waktu yang dikerjakan seperti 1 tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut, tanaman atau pohon yang sudah berbuah juga harus ditentukan. Ialah pekerjaan yang harus ditentukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotong cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah atau mengawinkannya. Rukun dan syarat mujaraah. 1. Pemilik dibagi menjadi 3. Pertama, pemilik lahan cukup luas sehingga dia tidak mampu mengerjakan sendiri dan karena banyak pekerjaan. Kedua, pemilik lahan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak. Ketiga, mempunyai tanah garapan sehingga timbul rasa tolong-menolong. Bagian 2, penggarap. Pada umumnya, penggarap melakukan bagi hasil lahan pertanian, sawah, adalah tidak memiliki tanah garapan atau sawahnya sedikit jadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beberapa alasan penggarap lahan melakukan perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut. 1. Tidak mempunyai lahan garapan. Kedua, keinginan mendapatkan hasil tambahan. Ketiga, mempunyai lahan tetapi sangat terbatas sehingga tersisa waktu yang lebih. Rukun dan syarat muqarabah. Menurut jumhur ulama ada 3 rukun dalam muqarabah pemilik tanah. Pertama, petani atau penggarap. Kedua, objek muqarabah atau mahalul akdi. Ketiga, ijab dan qabul, keduanya secara lisan. Adapun syarat secara umum dalam muqarabah diantaranya: pertama, pemilik kebun dan penggarap harus orang yang balik dan berakal. Kedua, benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Ketiga, lahan merupakan lahan yang menghasilkan jelas batas-batasnya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Keempat, pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya. 5. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan. Dan masalah yang terjadi dalam penerapan akad mujaroah, muqarabah, dan musaqah. Masalah dalam akad: apabila gagal panen, pembagian hasil pertanian dengan cara hasil panen dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi 2 dengan penggarap sawah. Sedangkan apabila terjadi gagal total, pemilik tanah memberikan semua hasil panen pada penggarap karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit. Dalam hal ini menyalahi aturan perjanjian. Ketika terjadi kerugian atau risiko kegagalan ditanggung bersama. Dalam hal ini menyalahi aturan perjanjian. Ketika terjadi kerugian atau risiko kegagalan ditanggung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan
penjelasan materi dari Musaqqah, Muzara'ah dan Mukhabarah. Masalah yang terjadi dalam akad Muzara'ah, Mukhabarah dan Musaqqah. Masalah dalam akad, apabila gagal panen, bagian hasil pertanian dengan cara hasil panen dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan penggarap sawah. Sedangkan apabila terjadi gagal total pemilik tanah memberikan semua hasil panen pada penggarap karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit. Dalam hal inilah nyalai aturan perjanjian. Ketika terjadi kerugian atau risiko kegagalan yang tanggung bersama. Aplikasi Muzara'ah dan perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, peningkatan layanan bank pada sektor pertanian dengan cara perluas jaringan melalui kerjasama dengan berbagai instansi keuangan mikro. Kemudian kerjasama pembiayaan berbentuk linkage program dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, BPRS, dan Pegadaian. Perluasan jaringan juga bisa dilakukan dengan office channeling. Optimalisasi peran office channeling diharapkan mampu mengatasi keterbatasan jaringan dan infrastruktur perbankan syariah sehingga akses para petani terhadap bank syariah bisa terpenuhi. Aplikasi Mukhabarah dalam perbankan syariah. Pertama, dalam perbankan Islam prinsip yang paling banyak dipakai adalah musyawarah dan mudharabah. Sedangkan Muzara'ah dan Mukhabarah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Bahkan dalam bank-bank Islam sekarang khususnya di Indonesia sama sekali belum mengeluarkan produknya baik Muzara'ah maupun Mukhabarah. Akan tetapi dalam perkembangannya praktek Muzara'ah dan Mukhabarah lebih cenderung kepada mudharabah atau kerjasama dengan sistem profit sharing. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama, sohib al-mal, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya disebut mudharib sebagai pengelola usaha. Keuntungan dalam mudharabah akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugiannya akan ditanggung oleh pihak yang membuat kelalaian. Selanjutnya, aplikasi Musaqqah dalam perbankan syariah. Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah Musaqqah merupakan produk khusus yang dimakan di sektor pertanian atau agribisnis di mana si penggarapnya hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Al-Musaqqah adalah bentuk lebih yang sederhana dari Muzara'ah, di mana nasabah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Dan sebagai imbalannya, nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan pengucapan dan lain-lainnya mohon dimaafkan. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.